Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ekonomi SMA IT Al-Uswah Surabaya. Ekonomi itu mudah dan menyenangkan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang apa saja macam-macam dari biaya produksi, ya. Yang pertama kita harus mengenal yaitu biaya tetap total. Biaya tetap total adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan walaupun perusahaan tidak berproduksi, yaitu dari penurunan rumus menghitung biaya total. Penurunan rumus tersebut adalah TC atau total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Nah, dari sini untuk mencari FC-nya yaitu fixed cost di sini ya. Maka ini bisa dipindah ruasnya ya menjadi dari ruas kanan menjadi ruas kiri. TC-nya dipindah dari ruas kiri ke ruas kanan. Sehingga di sini dapat diketahui rumusnya untuk mencari fixed cost yaitu FC sama dengan TC sama dengan TC kurangin variable cost ya. Jadi FC sama dengan TC dikurangi VC. Fixed cost sama dengan total cost dikurangi variable cost. Selanjutnya yaitu ada biaya variabel total atau total variable cost ya. Nah, ini lambangnya adalah VC ya atau TVC juga bisa ya. Kalau FC ini ya total fixed cost bisa FC atau TFC. Oke. Biaya variabel total adalah biaya yang dikeluarkan apabila berproduksi dan besar kecilnya tergantung pada sedikitnya barang yang diproduksi. Biaya variabel rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah ini ya, kalau fixed cost ya FC ini maka TC-nya dikurangi variable cost. Sementara kalau variable cost VC sama dengan total cost-nya ini dikurangi dengan fixed cost. Mudah kan? Maka untuk menghitung total cost itu sendiri, tinggal bagaimana caranya? Nah, berdasarkan rumus yang sebelumnya tadi ya, mencari fixed cost dan juga variable cost, maka rumus dari total cost adalah penjumlahan antara fixed cost ditambah dengan variable cost. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang biaya tetap rata-rata atau average fixed cost ya. Di sini lambangnya AFC ya, yaitu biaya tetap rata-rata sebagai hasil bagi antara biaya tetap total dan jumlah barang yang dihasilkan. Maka rumusnya adalah AFC sama dengan fixed cost-nya ini ya, dibagi dengan total outputnya ya. Jadi rata-rata fixed cost-nya, rata-rata biaya tetapnya ini sama dengan total biaya tetapnya dibagi dengan total output yang bisa dihasilkan. Selanjutnya yaitu biaya variabel rata-rata atau average variable cost ya, AVC. Nah, ini sama dengan AFC, bedanya hanya karena yang dihitung adalah variable cost, maka yang dibagi adalah variable cost-nya ya, total variable cost-nya dibagi dengan output yang dihasilkan atau kuantitas yang dihasilkan. Maka dapat ditemukan average variable cost-nya. Selanjutnya, biaya total rata-rata ya atau average cost AC adalah biaya total rata-rata yang dapat dihitung dari total cost ya. Ini total cost-nya dibagi dengan jumlah barang tertentu. Nah, otomatis rumusnya adalah
AC sama dengan TC total cost ya dibagi dengan kuantitasnya. Nah, kalau mau dijabarkan ya, karena TC ini adalah bagian dari penjumlahan VC dan FC ya, maka ini bisa dibuka rumusnya, yaitu VC ditambah FC ya dibagi quantity ya. Jadi boleh memakai rumus TC dibagi Q atau VC ditambah FC dibagi Q ya. Nah, bisa juga kita gunakan seperti ini ya, dengan menjumlahkan rata-rata ya, total rata-rata dari variable cost dan juga total rata-rata dari fixed cost. AC sama dengan AVC ditambah AFC. Nah, ini juga tidak kalah penting ya, yaitu bagaimana kita memahami untuk memperhitungkan marginal cost ya, atau MC. Karena MC ini adalah tambahan biaya yang disebabkan karena tambahan satu unit produksi ya, dimana ini juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana efisiensi dari sebuah produksi ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? MC sama dengan TCN ya dikurangi TCN min 1 ya, atau bisa juga MC sama dengan turunan dari TC ya. Ini ada rumus yang lain juga bisa seperti ini ya. MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Kalau kalian sudah pernah belajar tentang matematika turunan, maka bisa juga menggunakan MC sama dengan TC aksen ya. TC apa, turunan pertama dari TC ya. Nah, selanjutnya ada namanya juga biaya pabrikasi. Ya, di mana biaya pabrikasi ini dibagi menjadi ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang langsung dalam proses produksi ya, digunakan untuk memproduksi suatu barang. Contohnya adalah bahan baku ya dan lain sebagainya. Kalau tidak langsung, biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi ya, misalnya biaya manajemen ya perusahaan dan sebagainya, manajemen pabrik dan sebagainya. Kemudian ada biaya non pabrikasi ya. Nah, ini contohnya ada biaya pemasaran, biaya administrasi, common cost ya, biaya bersama dan joint cost atau biaya gabungan. Oke. Baik, setelah kita memahami tentang berbagai macam perhitungan biaya produksi ya di dalam aktivitas produksi, kita juga perlu memahami bagaimana menghitung produk total ya, kemudian produk marginal dan juga produk rata-rata. Nah, untuk menghitung produk total kita dapat menggunakan rumus MP ya, produk marginal sama dengan delta TP, yaitu delta produk total dibagi dengan delta L, yaitu tenaga kerja, atau AP ya. Untuk menghitung produk rata-rata kita dapat menggunakan produk total ya, produk total dibagi dengan tenaga kerja. Ini harusnya L-nya ke sini ya. Jadi TP dibagi dengan tenaga kerja. Oke. Untuk MP ini bisa menggunakan rumus seperti ini ya, atau MP sama dengan turunan pertama dari TP atau TP aksen, oke. Nah, di dalam produksi ya, kita mengenal adanya hukum the law of diminishing return ya, hukum penurunan produksi ya. Yaitu jika kita menambah salah satu input dengan jumlah yang sama sedangkan input yang lainnya dibiarkan tetap, maka akan terjadi peningkatan pada output produksi hingga pada titik tertentu justru akan mengalami penurunan. Hal tersebut dapat digambarkan melalui grafik berikut ini. Nah, ketika karyawannya ini 0, maka total produksinya 0, marginal produknya juga kosong, ya. Ketika karyawannya ini ditambah 1 ya, sementara untuk
faktor produksi tanahnya tetap semua ya. Yang berubah hanya faktor produksi dari tenaga kerjanya, yaitu karyawan. Di sini inputnya yang dirubah adalah karyawannya atau tenaga kerja ya. Jadi ketika karyawannya ditambah satu begitu ya, dari 1 menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya, ada penambahan total produksinya ya. Ketika karyawan 1 total produksinya 0. Ketika karyawannya 2 total produksinya 20. Ketika karyawannya 3 total produksinya 35. Ketika karyawannya 4 maka total produksinya 55. Ketika karyawannya 5, produksinya 80 dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat menghitung bagaimana marginal produknya. Artinya produktivitas dari ketika ditambahkan input tersebut ya, maka kira-kira produksi yang berubah ini bagaimana? Apakah semakin besar atau semakin kecil? Gitu ya. Jadi itu fungsi dari kita menghitung marginal produk. Coba kita perhatikan. Ya, ketika karyawannya 0, total produksi 0, maka marginal produknya 0. Ketika karyawan 1, total produksinya 10, marginal produknya 10. Dari manakah ini ya? Dari manakah ini? Kita dapat melihat ya. Di sini ada deltanya ya, delta L di sini adalah 1, kemudian delta TP-nya adalah 10. Maka 10 dibagi 1 sama dengan 10. Nah, di sini ya. Kemudian selanjutnya ketika karyawannya ditambah 1 lagi jadi 2 ya. Ini maka delta L-nya adalah 1. Kemudian total produksinya 10 menjadi 20, artinya deltanya ya selisihnya adalah 10 ya. Maka marginal produknya tadi 10 dibagi 1 sama dengan 10. Nah, coba kita lihat. Ketika ditambah 1 lagi jadi 3 orang ya karyawannya. Ya, ini selisihnya berarti tetap 1 ya. Kemudian total produksinya ternyata ketika ditambah menjadi 3 karyawannya meningkatnya menjadi 35. Artinya selisihnya ini dari 20 ke 35 menjadi 15. Maka 15 dibagi 1 marginal produknya menjadi 15. Nah, di sini kalau kita membaca hasil angka marginal produknya artinya ketika karyawan ini ditambah sampai 3 orang, maka hasil yang didapatkan ya, produk yang didapatkan semakin besar, artinya lebih optimal ya. Nah, begitu pula seterusnya ketika ditambah ya. Ditambah lagi, ditambah 1 ya. Di sini kita dapat melihat total produksinya semakin besar. Nah, semakin besar ini sebenarnya juga tidak tentu ini bagus ya. Tanpa kita melihat marginal produknya. Selama marginal produknya ini semakin besar, maka itu artinya produksi sudah efisien atau semakin optimal ya. Nah, coba diperhatikan. Ketika karyawannya 5 ke 6 ya. Ketika karyawan jumlahnya 6, total produksinya juga meningkat 90. Tapi coba kalian perhatikan, marginal produknya justru berkurang. Loh, kok bisa gitu ya? Jadi ketika karyawannya ditambah 1 lagi dari 5 ke 6, total produksinya bertambahnya 10. 10 dibagi 1, marginal produknya hanya 10. Padahal ketika karyawannya 5 orang, marginal produksinya justru lebih bagus, 25 ya kan? Nah, disinilah mulai berlaku hukum atau the law of diminishing return ya, di mana dari 25 marginal produknya angkanya berubah ya, menurun menjadi 10 dan selanjutnya semakin menurun ya. Artinya apa? Ketika ditambahkan faktor produksi tenaga kerjanya lebih banyak ya, belum tentu efisiensi produksi ini didapat ya. Nah, coba kita lihat, marginal produknya juga semakin berkurang dari 10 ke 5 ke 0. Bahkan ketika karyawannya ini 9 orang ya, produksinya justru turun, tidak bertambah ya. 7 ke 8 produksinya sudah mulai tetap ya. Dan ketika ditambah karyawannya 9 justru tidak menambah produksi, justru malah semakin turun ya. Di mana di sini marginal produknya adalah minus 15. Nah, dari tabel di atas bisa diketahui bahwa jumlah output akan selalu bertambah seiring ditambahnya jumlah karyawan. Namun hasil lebihnya tidak selalu sebanding. Artinya bisa jadi akan terjadi titik jenuh di mana penambahan faktor produksi ini ya tidak selalu dapat meningkatkan
produksi optimalisasinya ya, atau produktivitasnya. Nah, ketika terjadi seperti ini ya, ketika terjadi titik jenuh dan akhirnya hukum atau the law of diminishing return-nya ini terjadi, maka kita sebagai produsennya ini harus mempertimbangkan apakah akan digunakan ya faktor produksi lainnya ya, yang bisa meningkatkan optimalisasi produksi. Sehingga bisa jadi akan ada pengurangan karyawan ya, atau penggantian ya dari karyawan menjadi mesin ya, menambahkan modalnya yang atau faktor produksi lainnya. Begitu nggih. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang konsep penerimaan dan laba maksimum. Hal ini tentunya menjadi sangat penting ya, karena tadi kita dapat memahami bahwa tujuan dari produksi ya salah satunya adalah untuk menghasilkan keuntungan ya. Maka penerimaan atau revenue ini adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan outputnya. Secara matematis ya, konsep revenue ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ada TR yaitu total revenue, yaitu penerimaan produsen sebagai hasil penjualan dari seluruh outputnya. Maka total revenue adalah jumlah output, yaitu kuantitas dikali dengan harga jual, yaitu price. Rumusnya yaitu TR sama dengan P dikali Q, atau bisa juga TR sama dengan F ya, di dalam kurung ya, Q, kuantitas. Kemudian kita juga menghitung average revenue atau rata-rata pendapatan ya, di mana rumusnya AR ini ya, average revenue adalah AR sama dengan TR dibagi dengan Q ya, sehingga AR ini dapat dikatakan sama dengan P-nya ya, atau harga jualnya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung atau memahami pertambahan penjualannya? Kita gunakan marginal revenue, yaitu kenaikan penerimaan total TR sebagai akibat bertambahnya satu output produksi. Rumusnya adalah MR sama dengan TR aksen. Rumusnya adalah MR sama dengan TR aksen. Untuk menghasilkan laba maksimum ya, maka MR ya, rumusnya adalah MR sama dengan MC ya. Untuk menghasilkan laba maksimum ya, rumusnya adalah MR sama dengan MC. Di mana untuk menghitung MR ya dapat digunakan TR aksen, dan untuk menghitung MC sama dengan TC aksen ya. Maka kita dapat melihat berapa laba maksimumnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga penjelasan dari Ustazah Syifa dapat kalian terima dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.